satu mengajukan pra peradilan, yang satu tidak mengajukan langsung masuk ke pokok perkara. Tanggal 2 kemarin itu sudah sidang pertama pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut. Sedangkan Rasulullah masih bertahap dalam proses sidang pra peradilan. Kalau kita lihat ini, ya kenapa mereka terpisah? Kenapa mereka satu tidak mengajukan pra peradilan? Ya. Ini kan ada suatu menurut saya suatu trik ataupun strategi mereka lah yang dikatakan dari penasihat hukum. Ya. Karena ini dia memanfaatkan yang namanya KUHP baru tanggal 20 tahun 2025 yang berlaku tanggal 2 Januari 2026. Bahwasanya kalau ada praktik sidang pokok perkara itu ditunda dulu sampai selesai namanya sidang praktik. Kalau Undang-Undang Nomor 8 ya 1981 itu kebalikannya. Ketika pokok perkara masuk, sidang praktik itu gugur bersama. Cuma di-split gitu. Ya. Terus juga pasal-pasal yang dilakukan juga pasal-pasal yang sama. Artinya mereka bisa melihat ataupun mengamati apa saja yang terjadi di sidangnya Dr. Tifa ini, ya kan? Kalau sidangnya ini kan ada pertanyaan-pertanyaan dari JPU, terdakwa tidak bisa menjawab, ataupun jawaban-jawaban dari penasihat hukumnya itu ngawur misalnya, mereka bisa menutupi. Tim kuasa hukumnya Roy Suryo bisa menutupi untuk itu. Oh, tadi jawabannya harus begini, kalau pertanyaan seperti ini jawabannya seperti ini. Nah, itu akan dilakukan seperti itu pasti. Itu triknya mereka. Abang sudah mengetahui skenario yang akan. Nah, skenario sudah tahu kita. Saya sebenarnya sudah tahu ini pasti akan dilakukan hal ini. Karena kalau kita bicara pelaku, pada status dia tersangka, dia ditahan. Nah, itu boleh. Itu artinya memang wajib. Kalau buat sebagai penasihat hukum melakukan pra peradilan, ya namanya kan berusaha untuk mengeluarkan ya, namanya kliennya dari rumah tahanan, gitu. Kan begitu. Tapi ini kan nggak ditahan, bebas sebebas-bebasnya kok lihat, ya ikut talkshow ke sini, talkshow ke sana kok bisa, masuk TV sana, masuk TV sini kok bisa, ya kan? Terlepas dia punya tanda tangan surat apa namanya keperjanjian dengan kejaksa tidak akan mengulangi perbuatannya, ya kan? Nah, disinilah dia celah ini dia manfaatkan. Walaupun diglorifikasikan mereka pecah, ya kan? Nah, kalau kita pecah antara Ahmad Zainuddin dan Refdy Harun dari dulu sudah kenal, kita udah paham itu dari dulu. Tapi yang menariknya kemarin kan abang sebut juga itu bahwasannya Pak Jokowi memprioritaskan kasus ini, gitu. Tidak. Jadi apakah nantinya ini kan banyak agenda ke depannya untuk bersilaturahmi atau safari politik? Silaturahmi kebangsaan. Berarti bukan safari politik? Ya bukan safari politik, apa safari politik? Kalau misalnya di sana ada PSI di sana, ya nggak masalah gitu. Apakah secara ofisial dia mengumumkan kan Pak Jokowi? Tapi kan simbol-simbol yang ditunjukkan Pak Jokowi kan nggak masalah. Dia diundang ke ini dia dapat, ya kan? Ini intinya dia ini diundang oleh masyarakat yang datang ke rumah, ya meminta beliau hadir Pak di kampung saya. Banyak warga masyarakat yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Bapak, melepas kerinduan mereka dengan Bapak ya, yang sangat memperhatikan daerah mereka dengan pembangunan infrastruktur yang Bapak lakukan dan sekarang kami merasakan. Itu salah satu yang poin yang menjadikan alasan juga dari Pak Jokowi untuk hadir di daerah-daerah yang tidak merupakan provinsi itu. Bukan hanya ada PS yang mengundang, tapi juga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan juga para relawan untuk hadir bersama-sama. Dan bukan pure agenda PS? Bukan pure agenda PS. Berarti ini bisa dikatakan PSI yang ikut Pak Jokowi? Kita jangan katakan PSI ikut Pak Jokowi atau relawan ikut PSI atau PSI ikut relawan, tidak. Masing-masing ini meminta Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa, ya, itu untuk menghadiri undangan mereka masing-masing. Kebetulan satu provinsi, kan baru kita dikoordinasikan. Oke, Bang, yang
kan abang memastikan bahwasanya Pak Jokowi Iya. hadir di persidangan. Ini akan ada beberapa kali ya, kalau lebih dari sekali. Enggak, kalau kita lihat ya, itu kan kalau di split ini kan ada 2 kali. 2 kali, oke. Tapi perlu catatan ya, diminta oleh majelis hakim terhormat. Bukan mereka yang minta. Bukan terdakwa yang minta. Diminta oleh majelis hakim yang terhormat. Ini perlu dicatat. Beliau ini adalah warga negara biasa, walaupun pernah menjabat 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia karena beliau apa yang diminta oleh majelis hakim ya, hukum itu ditegakkan dan beliau hadir karena beliau itu sangat taat. Oke, Mbak, kalau memang nanti diminta oleh hakim, kita sesuai apa yang dibaca sama Studio CS ini abang. Kalau Zoom, akhirnya hakim meminta Pak Jokowi Zoom, mereka akan minta mundur dari persidangan ini. Oh silakan aja. Emang kita mau dipengaruhi oleh namanya terdakwa itu? Silakan saja dia mundur. Ya kan? Kan jelas bahwa mereka bersalah loh kalau dia mundur. Ya kan? Kita hanya patuh kepada hukum. Ketika majelis hakim meminta untuk hadir, kita hadir. Pak Jokowi mengatakan hadir kalau diminta majelis hakim. Karena ini kan bukan belum pernah terjadi ya Bang, seorang mantan presiden duduk di persidangan deh. Baru kan, jika memang ini terjadi, ini satu-satunya di Indonesia. Saya katakan begini, mungkin bukan satu-satunya di Indonesia. Ini masuk Guinness Book of Record. Persidangan ini 1 tahun lebih. Ini kesabian masuk Guinness Book of Record. Dan ini memberikan pembelajaran baik kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, ya, dari rakyat jelata sampai presiden, pemimpin negara. Ketika hukum meminta dia hadir, dia harus hadir. Jadi itu kuncinya, bukan permintaan dari para terdakwa. Tapi sebenarnya kalau dari relawan sendiri, Bang, dari pendukung Pak Jokowi lah saya katakan ya, harapannya sebenarnya persidangan Pak Jokowi seperti apa? Apakah memang sebenarnya berharap Pak Jokowi benar-benar hadir atau seperti apa sih Bang? Kalau saya kalau beliau hadir itu luar biasa. Ya, karena ini banyak sekali pembelajaran paling baik tentang berkehidupan bernegara di kita. Itu yang saya katakan tadi, hukum di atas segalanya, ya, intinya itu. Jadi ketika beliau hadir, dan ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini jasa saya asli. Bahkan beliau mengatakan SD sampai S1 diminta hakim ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Artinya apa? Nanti dalam suatu vonisnya itu adalah inkrah van ruisde. Tidak ada lagi yang berusaha melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para terdakwa ini ke depannya. Gitu. Sudah inkrah van ruisde. Mengikat, bundling udah semua. Berarti semuanya diserahkan ke hukum ya? Semuanya diserahkan kepada hukum. Oke, tapi melihat kemarin sidang perdana dari Pertipa sendiri, Pertipa akhirnya akan melakukan itu adalah hak konstitusinya Dr. Tipa. Nanti kan tanggal 9 eksepsi. Kalau sekarang kalau baru kan perlawanan. Ya. Kita ujikan aja, kita lihat. Tapi dia sempat apa ya saya bilang ya, tidak seperti meragukan gitu, karena pasal yang 32 itu seperti dibuat kuat gitu. Itu dia, karena dia bilang itu foto. Tapi kalau kita lihat salah satunya yang dikatakan di salah satu stasiun TV swasta, ya, dalam panggung akbar itu, ya kan, dia akan menjelaskan berdasarkan dari metodologi dia, neuroscience dan anatomi. Ini bukan punya Pak Jokowi, tapi ini punya dia. Udah masuk masalah ini. Apakah itu dibilang penelitian? Kalau dia bilang penelitian, itu ada metode-metode yang
dan hipotesa yang harus dilakukan. Tapi kan hanya katanya sebatas lisan dia gitu. Loh, please. Itu ditonton jutaan orang, yang dari YouTube juga berapa. Itu orang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Pengaruh itu. Kata siapa nggak mempengaruhi? Terjadi polarisasi di bawah. Akhirnya masuk bukan proses hukum lagi, politik yang sudah masuk karena berselancar di sini. Oke, ini menarik lagi sih Bang. Kemarin kan ini kan ketika nanti tanggal 9 waktu putus dari Dr. Tika diberikan oleh hakim ini. Abang sendiri, apakah perlawanan yang akan mereka lakukan nanti belum putus sesuai dengan prosedur yang biasa memang? Iya, kan kita lihat begini, pengacaranya banyak banget ya, dan ya soal itu sih lah tidak sekelas kayak Hotman. Ya, banyak pengacara menurut saya cari panggung di sini. Ya, ini JP jaksa penuntut umum ini bukan kaleng-kaleng. Saya lihat Kajari Jaksel sendiri turun tangan, memimpin langsung. Itu bukan kaleng-kaleng. Ya, coba kalau mulai mereka tuh banyak itu juga bingung siapa itu. Ya kan, memang momentum mereka lah buat penasihat hukum untuk unjuk gigi juga. Tapi menurut saya ya, itu eksepsi silakan. Itu kan ada eksepsi, ada putusan sela, baru masuk ke pokok perkara berita acara. Ini kan selalu dimainkan oleh mereka. Untung nih saya lihat ada majelis hakim yang terhormat ini cukup bijak. Pasal yang digunakan menurut gua adalah pasalnya KUHP lama, berita acara perkaranya harus diserahkan kepada mereka yang setinggi apa itu kan meter itu. Tapi kan dikasihkan mungkin intisarinya, ya kan, oleh JPU. Karena JPU itu kan melihat dari KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru itu, ya kan, salingannya kan, gitu. Terus ini Bang, satu lagi nih mungkin menanggapi Roy Suryo itu kan belum putusan praktiknya, tapi dia akan mengajukan lagi. Nah, iya. Saya udah dapat informasinya. Gimana nih? Itu gimana Bang Andi? secara hukum, secara analoginya Bang Andi seperti apa nih? Ya kan kalau Prapit itu memang bisa berulang kan di KUHP lama ini. KUHP baru ini kan. Karena kan gini perbedaannya ya. KUHP lama sama KUHP baru. Kalau lama masuk ke pokok perkara, Prapitnya gugur. Kalau yang baru, Prapit duluan dibandingkan pokok perkara, itu Prapit harus selesai dulu baru masuk pokok perkara. Jadi kelihatannya memang mereka takut masuk persidangan. Gitu loh. Memperpanjang ini sambil mengintip apa yang terjadi dengan Tifa. Gitu. Jadi intinya ini hanya upaya untuk memperlambat aja ya? Memperlambat. Apakah ini sangat berpengaruh? Yang enggak lah. Ditolak. 100% ya Bang? Berapa persen Bang? Coba kita lihat yang selalu dijadikan mahkota pembelaan dia di sidang Prapit itu adalah mereka ditahan ataupun digeledah seperti G30 SPKI. Benar nggak? Nonton nggak? Nonton. Seperti G30 SPKI? Ya nggak sama sekali gitu loh. Memang tipenya Roy Suryo ini terdakwa ini selalu mengglorifikasikan sesuatu yang remeh-temeh menjadi berita yang besar. Makanya congornya itu luar biasa. Oke, sip.